Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzalal qur'ana 'alan nas. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam khairun nas. Saudara-saudariku, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, apa kabar semua? Alhamdulillah, tetap sehat dan semangat. Salah satu keistimewaan bulan Ramadan adalah diturunkannya Al-Quran pada bulan Ramadan itu. Peristiwa ini terjadi pada tanggal 17 Ramadan yang bertepatan dengan tanggal 6 Agustus 610 Masehi. Ketika itu usia Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam 41 tahun. Peristiwa ini terjadi ketika beliau sedang berkhalwat di Gua Hira yang terletak di Bukit Nur atau Jabal Nur di kota Mekah. Sekaligus peristiwa ini juga menandai diangkatnya Muhammad sebagai Nabi dan Rasul, dan kemudian secara berangsur-angsur Al-Quran itu diturunkan oleh Allah kepada beliau melalui perantaraan malaikat Jibril. Secara berangsur-angsur kepada Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Saudaraku yang dirahmati Allah, para ulama Ahlul Quran menyepakati tanggal 17 Ramadan itu sebagai turunnya Al-Quran didasarkan kepada keterangan dari Al-Quran itu sendiri. Sebagaimana kita ketahui bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 185, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Syahrul Ramadhanal ladzi unzila fihil Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan atas petunjuk-petunjuk itu. Maka dengan keterangan Allah ini qat'i, sudah pasti dan meyakinkan kita bahwa Al-Quran itu memang diturunkan pada bulan Ramadan. Kemudian tanggal 17-nya bagaimana asal-usul ditetapkannya tanggal 17 itu sebagai tanggal turunnya Al-Quran. Para ulama Ahlul Quran dan para ulama yang meneliti sejarah perjuangan Islam kemudian mendapatkan keterangan Allah Subhanahu wa Ta'ala pada Al-Quran surat Al-Anfal ayat 41. In kuntum amantum billahi wa ma anzalna ala abdina yaumal furqani yaumal taqal jam'an. Jikalau kalian beriman kepada Allah dan apa yang kami turunkan kepada hambaku
pada hari Al-Furqan. Apakah hari Al-Furqan itu? Yaitu Yaumal Taqal Jam'an, yaitu hari bertemunya dua pasukan. Digabungkan dengan aspek kesejarahan, maka hari bertemunya dua pasukan ini ditafsirkan oleh para mufassir bahwa hari bertemunya dua pasukan itu adalah pada peristiwa Perang Badar, yang itu terjadi pada tanggal 17 Ramadan. Maka atas dasar itulah kemudian disepakati bahwa Al-Quran itu diturunkan oleh Allah pada tanggal 17 Ramadan dan kemudian turun secara berangsur-angsur selama kurang lebih 23 tahun. Ada yang mengatakan lebih spesifik lagi 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Nah, dari 23 tahun itu ada yang diturunkan di Mekah, yang kemudian ayat-ayat yang turun di Mekah ini dinamakan dengan ayat Makkiyah. Ada juga yang diturunkan di Madinah, yaitu sesudah hijrahnya Rasulullah SAW dari Mekah ke Madinah. Maka kemudian ayat yang turun sesudah hijrah ini dinamakan surat Madaniyah. Al-Quran yang turun di Mekah selama kurun waktu kira-kira 12 tahun, 5 bulan, dan 13 hari. Kemudian Al-Quran yang turun di Madinah adalah dalam kurun waktu 9 tahun, 9 bulan, dan 9 hari. Sedemikian para ulama Al-Quran begitu memperhatikan aspek turunnya Al-Quran ini. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah, kita sudah sama-sama tahu juga bahwa ayat yang pertama kali diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad SAW adalah surat Al-Alaq ayat 1 sampai dengan 5. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Nah, kita memperingati nuzulul Quran ini adalah mengambil hikmah dari diturunkannya Al-Quran itu. Ada banyak sekali hikmah. Tentu dalam kesempatan yang singkat ini hanya beberapa hal yang sangat kecil yang mudah-mudahan kalau bisa kita lakukan itu sudah sangat luar biasa bagi kita. Yang pertama, kita memaknai nuzulul Quran hendaklah mendorong kita untuk beramal karena Allah. Karena perintah yang pertama kali turun itu adalah Iqra bismi rabbik. Iqra itu adalah kalimat perintah, kata kerja perintah. Di dalam bahasa Arabnya fi'il amar. Bacalah, Iqra, bacalah. Rasulullah Muhammad SAW
Dan umatnya sampai hari kiamat diperintahkan oleh Allah, Iqra, bacalah. Kita artikan lebih jauh, beraktivitaslah, kerjakanlah, beramallah, lakukan semua perbuatan di dalam hidupmu birobbika, bismi robbika, dengan nama Tuhanmu. Jadi apapun yang kita lakukan, orientasi kita, tujuan kita hanya satu, yaitu Allah. La ma'buda illallah, tidak ada yang kita sembah kecuali Allah. La maqsuda illallah, tidak ada yang kita tuju kecuali Allah. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidupku dan matiku, niat kita untuk semua itu hanya satu, yaitu lillahi rabbil alamin, untuk Allah Rabbul alamin. Memperingati nuzulul Quran, mengembalikan kesadaran kita bahwa kita melakukan amaliyah apapun, niat kita bismi rabbika, dengan nama Allah. Hanya Allah yang kita tuju, apapun yang kita lakukan, niat kita karena Allah. Sehingga kita tidak mengenal kita melakukan sesuatu karena ada udang di balik batu, yang artinya tidak ikhlas, karena ada hal lain yang kita tuju, karena adanya kepentingan-kepentingan yang lain. Itu sama sekali bukan semangat dari Al-Quran. Semangat dari Al-Quran, kita melakukan segala sesuatu adalah bismi rabbik, bismi rabbina, dengan nama Tuhan kita, atas nama Allah Subhanahu wa ta'ala, kita melakukan semua aktivitas di dalam kehidupan kita. Yang kedua, saudara-saudariku yang dirahmati Allah, adalah dorongan, motivasi, semangat bagi kita untuk membaca Al-Quran, baik tekstual, yaitu kita membaca ayat-ayatnya, kita ngaji, kita tadarus, bahasa Jawanya deres, dan secara kontekstual, yaitu membaca Al-Quran dalam wujud ayat-ayat kauniyah, keadaan kejadian di sekitar kita yang itu semakin menjelaskan kepada kita mengenai kemahakuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kegemaran untuk membaca Al-Quran, kemudian memahami, kemudian mengerti isi kandungan Al-Quran dan mengamalkannya, itu adalah merupakan semangat dari peringatan nuzulul Quran. Nabi SAW di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari mengatakan, khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu, sebaik-baik kalian adalah orang yang mengajarkan Al-Quran, orang yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya kepada orang lain. Jadi membumikan Al-Quran dengan cara kita mempelajari Al-Quran. Kalau kita sudah punya kemampuan, kemudian kita mengajarkannya kepada orang lain, maka itu adalah
semangat dari peringatan nuzulul Quran. Kita membumikan Al-Quran di dunia ini dengan cara berusaha semua orang, saudara-saudara kita bisa tahu Al-Quran, bisa membacanya, bisa memahaminya. Kemudian kita bisa bersama-sama mengamalkannya. Jamaah, saudara-saudariku yang dirahmati Allah, luar biasa manfaat Al-Quran bagi kita. Semua hal di dalam kehidupan kita sudah ditunjukkan oleh Allah dengan Al-Quran itu. Dan juga nanti pada hari kiamat nanti Al-Quran akan menjadi penolong kita. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ahmad, Rasulullah SAW pernah bersabda bahwa nanti pada hari kiamat itu puasa dan Al-Quran yang kita baca itu akan memohon kepada Allah. Puasa mengatakan kepada Allah, ya Allah, hambamu ini, si A ini dulu waktu hidupnya di dunia, dia sudah rela menahan makan, minum, dan segala yang membatalkan pada siang hari puasa demi aku, demi puasa. Maka aku mohonkan syafaat untuknya, ya Allah. Al-Quran juga memohon kepada Allah, ya Allah, hambamu ini ketika hidupnya di dunia, dia sudah rela menghabiskan waktunya, menahan kantuknya demi membaca aku, Al-Quran. Maka aku mohonkan syafaat untuknya. Maka syafaat keduanya kemudian dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, saudaraku yang dirahmati Allah, peringatan nuzulul Quran mengajarkan kepada kita untuk tidak menyerah pada keadaan, tidak mudah patah oleh kesulitan. Mengapa Nabi kita mengajarkan? Ketika itu beliau adalah seorang yang ummi, sampai akhir hayatnya tidak bisa baca tulis. Tetapi Allah melalui perantaraan malaikat Jibril mengatakan, Iqra, bacalah. Maka Nabi menjawab, ma'ana biqari, aku nggak bisa baca. Malaikat Jibril terus mengulang-ulang, Iqra, Iqra, ma'ana biqari. Jawab Rasulullah, aku tidak bisa membaca. Tetapi karena kesungguhan yang luar biasa dari Rasulullah SAW, maka kemudian Al-Quran bisa masuk ke dalam dada Muhammad SAW. Hambatan merupakan peluang bagi kita. Kita tidak boleh menganggap kesulitan sebagai akhir dari segalanya. Justru tantangan itu yang akan membuat kita maju, membuat kita lebih baik. Maka salah satu inti peringatan nuzulul Quran, hendaklah kita menjadi orang yang memiliki komitmen dan tekad yang kuat. Saudaraku yang dirahmati Allah, mudah-mudahan Allah memberikan kekuatan kepada kita untuk dapat lebih mencintai Al-Quran kita. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya Lukman Hakim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.